Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi bersama Ustazah dalam pelajaran matematika kelas 4, pertemuan 16. Masya Allah, sudah pertemuan ke-16. Iya. Nah anak-anakku, sebelum belajar, untuk lebih berkahnya kita akan membacakan doa terlebih dahulu. Diikuti ya doanya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan dan jangan dipersulit. Amin. Anak-anakku semuanya, bagaimana, sudah semangat belajar hari ini? Ustazah doakan semoga Ananda tetap semangat, tetap ceria, tetap bahagia. Begitupun dengan keluarga di rumah. Semoga senantiasa dilimpahkan keberkahan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah anak-anakku, siapa yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Yang masih ingat? Excellent. Kemarin kita sudah belajar tentang ada faktor persekutuan, ada kelipatan persekutuan, dan ada bilangan prima. Siapa yang masih ingat? Nah, jangan lupa harus senantiasa diingat, karena faktor, kelipatan, bilangan prima, faktor persekutuan, kelipatan persekutuan sangat bermanfaat untuk materi yang akan Ustazah ajarkan hari ini. Apakah materinya? Nah, sudah lihat kan di belakang ada tulisan apa di whiteboard? Nah, ini dia, FPB dan KPK. Siapa yang sering mendengar istilah FPB atau KPK? Atau jangan-jangan KPK-nya Komisi Pemberantasan Korupsi? Nah, bukan ya anak-anak semuanya. Ini KPK dalam pelajaran matematika. Jadi mempunyai arti yang lain. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, silahkan disiapkan bukunya, disiapkan pandangannya, telinganya, dan konsentrasinya untuk menyimak apa yang akan Ustazah paparkan hari ini. FPB dan KPK. Apa itu FPB? FPB singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar. Nah, masih ingat kan faktor itu apa? Oke, yang masih ingat, good job. Faktor adalah angka-angka yang bisa membagi suatu bilangan. Sementara persekutuan berarti bilangannya tidak hanya satu variabel, berarti bisa dua variabel atau lebih. Terbesar berarti kita mencari faktor angka yang bisa membagi bilangan itu dari dua bilangan atau lebih, dan si angkanya itu harus yang terbesar. Oke, baiklah, untuk lebih jelasnya let's go, kita langsung contoh. Contoh FPB dari 6 dan 12. Nah, karena ini persekutuan berarti nggak boleh satu, nggak boleh 6 aja, harus ada temannya. Minimal temannya satu, yaitu di sini ada 12. Dan untuk mencari faktornya, biasanya kan kita 6 dibagi 1 dibagi 2. Nah, di dalam FPB ini mencari faktornya harus menggunakan bilangan prima. Masih ingat gak bilangan prima itu apa? Oke, yang masih ingat, alhamdulillah. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dua angka, yaitu angka 1 dan angka itu sendiri.
Kemarin kita sudah membahas bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 17, 13, 19 dan masih banyak lagi. Berarti di sini 4 tidak termasuk ya. Karena 4 itu bisa dibagi oleh 1, 2, 4. Nah, jadi bukan prima. Karena kalau prima itu harus 2 angka. Baiklah, sekarang kita selesaikan 6 dan 12-nya menggunakan bilangan prima. Nah, ini Usada caranya menggunakan cara sengkedan ya. Karena caranya itu sebetulnya ada beberapa cara. Bisa menggunakan pohon faktor, bisa menggunakan sengkedan, terasering. Nah, Usada ini menggunakan sengkedan supaya lebih mudah lagi. Nah, oke. 6 dan 12. Karena di sini bilangan primanya diawali dengan 2, berarti 6 dan 12 bisa dibagi 2 enggak? Bisa. Oke, kita bagi 2. 6 dibagi 2, 3. 12 dibagi 2, 6. Sekarang Ananda perhatikan angka 3 dan 6. Apakah bisa dibagi 2 lagi? 3-nya tidak bisa, Ustazah. Oke, kalau gitu jangan 2. Harus yang bisa dua-duanya. Karena ini FPB. Karena di sini 3-nya tidak bisa dibagi 2, berarti kita loncat ke angka 3. Apakah 3 dan 6 bisa dibagi 3? Bisa. Dibagi 3. 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2. Nah, kalau ada angka 1 seperti ini, sudah jangan diteruskan. Karena 1 tidak bisa dibagi dengan 1 karena 1 bukan bilangan prima. Berarti ini dia FPB-nya. Ketemu deh 2 dan 3. FPB-nya yaitu 2 kali 3 atau sama dengan 6. Nah, 2 dan 3, 2 kali 3 atau sama dengan 6. Itulah FPB-nya. Mudah ya, solih-solihah. Nah, sekarang ada contoh satu lagi. FPB dari 14 dan 28. Kita cari dengan menggunakan bilangan prima. Ya, ingat harus dengan bilangan prima. Apakah 14 dan 28 bisa dibagi 2? Bisa. 14 dibagi 2 7, 28 dibagi 2 14. Nah, di sini kalian menemukan 7. Berarti kalau 7 bisa tidak dibagi 2? Tidak bisa. 14-nya memang bisa, tapi 7-nya tidak. Dibagi 3 tidak bisa. Dibagi 5 7 tidak bisa, 14 juga tidak bisa. Berarti dibagi berapa lagi? Jangan menyerah. Karena bilangan prima itu 2, 3, 5, 7. Nah, 7 bisa tidak dibagi? 7 dibagi 7, 14 dibagi 7. Bisa tidak? Bisa. Oke, kita bagi 7. 7 dibagi 7 1, 14 bagi 7 2. Nah, ingat kalau udah ada 1 jangan diteruskan karena 1 itu tidak bisa dibagi dengan 1 lagi karena 1 bukan bilangan prima ya. Berarti ini dia FPB-nya. 2 kali 7 atau sama dengan 14. Nah, Masya Allah mudah ya. Jadi kalian cukup mencari bilangan prima yang bisa dibagi oleh 2 angka itu. Kalau salah satunya tidak bisa membagi, udah jangan. Harus dua-duanya bisa membagi dengan angka yang sama. Kemudian setelah itu dikalikan. Oke, paham ya, solih-solihah? Sekarang kita akan menuju KPK. Nah, KPK singkatan di sini KPK itu K-nya kelipatan, P-nya persekutuan, K-nya terkecil. Kelipatan, persekutuan, terkecil. Kalau ada kata kelipatan,
berarti Ananda harus mencari hasil perkaliannya. Kalau tadi faktor, Ananda mencari angka yang bisa membagi. Kalau kelipatan, hasil kalinya. Terus ketika Ananda menemukan kata persekutuan, berarti bilangannya tidak 1, bisa 2, 3, dan seterusnya. Kalau terkecil, berarti kita mencari hasil perkalian yang sama di angka terkecil. Nah, supaya lebih mudahnya, kita langsung menuju contoh. Contoh 1, KPK dari 10 dan 15. Sama dengan FPB, Ananda juga harus mencari menggunakan bilangan prima. Nah, oke, kita cari dengan bilangan prima. Oke, Anandaku semua. Bilangan prima yang pertama adalah 2. 10 bisa dibagi 2? Bisa. 15 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Nah, di sini perbedaannya, kalau FPB ketika satu angka tidak bisa, jangan. Kalau di KPK, meskipun dia hanya satu angka yang bisa membaginya, tetap kita bawa. Kalau FPB itu harus yang dua-duanya bisa, seperti tadi 6 dibagi 2, 12 dibagi 2, 6 bagi 3, 12 bagi 3, harus yang dua-duanya bisa. Kalau KPK, never mind. Satu angka yang bisa pun kita wajib membawa. Nah, di sini kan yang dibagi 2 cuma angka 10 yang bisa, nggak apa-apa, bawa aja. 10 bagi 2, 5. Terus 5-nya gimana Ustazah? 15 dibagi 2 nggak bisa. Berarti gimana? 0. Oh, bukan. Kalau 15 dibagi 2 tidak bisa, tulis lagi saja 15. Nah, karena dia belum bisa, jadi datang lagi aja 15 ke bawah. Kemudian, kalau Ananda di sini menuliskan 2 lagi, boleh nggak? 5 dibagi 2 tidak bisa. 15 dibagi 2 tidak bisa, berarti boleh nggak? Nah, coba boleh tidak? Nah, karena di sini dua-duanya tidak bisa, berarti jangan. Harus yang bisa salah satu. Karena di sini dua-duanya tidak bisa, ya udah jangan ya. Kalaupun ditulis, tetap nanti di bawahnya 5 dan 15 lagi. Karena tidak ada yang bisa 2, tidak ada yang bisa lagi, berarti kita loncat ke angka 3. 5 dibagi 3 tidak bisa. 15 dibagi 3 bisa. 5 dibagi 3 tidak bisa, turun lagi 5. 15 dibagi 3 bisa, yaitu 5. Nah, berarti boleh karena salah satu dia bisa. Kemudian dibagi berapa lagi harus sampai habis. KPK itu harus sampai habis ya. Kalau dibagi 2 tidak bisa dua-duanya, berarti jangan. Dibagi 3 tidak bisa dua-duanya, berarti jangan. Nah, kita lanjut ke angka setelahnya, yaitu 5. 5 dibagi 5 1. 5 dibagi 5 1. Nah, KPK harus sampai selesai habis 1 1. Oke. Nah, berarti KPK-nya berapa Ustazah? Nah, ini dia hasilnya. 2 3 5. 2 dikali 3 dikali 5. 2 dikali 3 6. 6 dikali 5 30. Nah, ini dia KPK-nya 30. Ya. Sekali lagi Ustazah tulis di sini 2 kali 3 kali 5, 2 kali 3 6, 6 kali 5 30. Berarti ini KPK-nya ya Solihah. Karena 10 dikali 3 30, 15 dikali 2 30. Nah, ketemu deh KPK-nya. Oke, satu lagi ya supaya lebih memahami lagi. Nah, baik. Di sini ada contoh KPK dari 9 dan 12. Kenan, kita eksekusi. Bilangan prima yang pertama yaitu
2. Karena 1 bukan bilangan prima ya. 9 dibagi 2 tidak bisa, tulis lagi. 12 dibagi 2 6. Oke, 2. Seandainya Ustazah menulis lagi 2 di sini boleh apa tidak? Nah, kita cek bareng-bareng. 9 dibagi 2 tidak bisa. 9 tulis lagi. Tapi 6 dibagi 2 bisa. Yaitu 3 berarti. Nah, berarti boleh 2 ditulis lagi. Karena ini 6 dibagi 2 masih bisa. Kemudian di sini tersisa 9 dan 3. 9 tidak bisa dibagi 2. 3 juga tidak bisa dibagi 2. Berarti kita ambil setelah angka 2 angka berapa? 3. 9 dibagi 3 3. 3 dibagi 3 1. Nah, karena harus sampai habis, yuk kita habiskan dibagi 3 lagi. 3 dibagi 3 1, 1 dibagi 1 1. Habis deh. Berarti KPK-nya 2 2 3 3. Alias 2 pangkat 2 3 pangkat 2. Karena 2 dikali 2 berarti 2 pangkat 2. 3 dikali 3 3 pangkat 2 ya. 2 pangkat 3 siapa yang masih 2 pangkat 2 maaf siapa yang masih ingat? 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 4. 3 pangkat 2 atau 3 kali 3 9. Sekarang kita kalikan yang terakhir. 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. 4 kali 9 36. Masya Allah, udah deh 36 KPK-nya. Berarti yang harus Ananda ingat, kalau FPB Ananda cukup menggunakan bilangan prima yang bisa dibagi oleh kedua angka itu. Kalau salah satu tidak bisa, jangan digunakan. Kalau KPK, salah satu ada yang bisa, boleh digunakan. Dan harus dicari sampai selesai. Nah, di sini kuncinya Ananda harus fokus ya. Mana yang bisa dibagi 2, mana yang bisa dibagi 3, dibagi 5, dibagi 7, harus fokus. Nah, itu sebabnya Ananda harus hafal perkalian dan pembagian. Baiklah Anandaku semuanya, itu dia penjelasan mengenai FPB dan KPK. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita latihan ya. Silakan buka buku paket Prima PH-nya kelas 4 halaman 123. Halaman 123 nomor 1 sampai 4. Nah, ini latihannya untuk hari ini. Halaman 123 nomor 1 sampai 4, mencari FPB dan KPK. Anandaku semuanya, alhamdulillah penjelasan hari ini telah selesai. Mudah-mudahan Ananda semua bisa memahami dengan baik ya. Kuncinya Ananda harus semangat, tidak pantang menyerah. Dan apabila ada yang tidak dipahami, silakan bertanya kepada ustadz atau ustazahnya. Baiklah, hanya itu yang bisa ustazah sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. See you next Wednesday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.